Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk berkeliling kampus dengan membahas salah satu standar audit penting, yaitu SA240, revisi 2021 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Melalui video ini, kami ingin menampilkan konsep daily vlog edukatif. Jadi, sambil melihat suasana kampus, teman-teman juga bisa sambil memahami isi SA240 dengan cara yang lebih menarik. HP siapa? Tabuk aja yuk. Jadi kami di sini akan menjelaskan bagian-bagian penting dari SA240, mulai dari ruang lingkup, tanggung jawab auditor, hingga bagaimana sih auditor itu harus bersikap profesional dalam menghadapi indikasi kecurangan. Maka dari itu, mari kita mulai room tour-nya sambil perlahan membahas poin-poin penting standar ini. Halo teman-teman. Halo. Nanya sebentar ya. Boleh. Makanya di sini nih, audit itu kira-kira apa sih? Menurut aku audit itu yang mengecek laporan keuangan. Kayak menurut kakaknya? Kalau nggak salah, audit itu pemeriksaan laporan keuangan biar nggak ada yang salah. Oke, lumayan benar semua ya. Jadi audit itu memang pemeriksaan laporan keuangan. Salah satunya itu SA240 yang fokus pada fraud. Yuk kita bahas sambil jalan-jalan. Jadi, ruang lingkup SA240 ini mencakup tanggung jawab auditor dalam mengidentifikasikan dan menilai resiko kecurangan, respon resiko tersebut, serta mengkomunikasikan dan mendokumentasikan temuannya. Standar ini efektif berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada atau setelah 15 Desember 2021. Di perpustakaan ini banyak sekali sumber referensi yang membahas standar audit dan juga akuntansi, termasuk buku dan jurnal yang membahas tentang kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita pahami dulu bahwa SA240 menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan menanggapi kecurangan yang berpotensi menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penanggung jawab utama dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan bukan pada auditor, melainkan pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Betul, auditor hanya memberi keyakinan memadai, bukan jaminan absolut, bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material akibat kecurangan atau kesalahan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, auditor diwajibkan untuk mempertahankan skeptisisme profesional, yaitu sikap waspada, kritis, dan tidak mudah percaya. Bahkan ketika manajemen tampak berintegritas. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian penting dari SA240, yaitu tujuan auditor. Dalam standar ini dijelaskan bahwa auditor memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material akibat kecurangan. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merespon risiko tersebut. Yang ketiga, memberikan respon yang sesuai terhadap kecurangan yang teridentifikasi selama audit. Artinya, auditor tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada indikasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kecurangan. Contoh misalnya, saat auditor menemukan hubungan transaksi yang tidak biasa atau dokumen yang tampak dimodifikasi, auditor perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keasliannya. Oke guys, jadi setelah tadi kita runtut beberapa fasilitas kampus, di belakang aku ini ada fasilitas yang menyediakan mahasiswanya untuk berolahraga. Jadi kita wawancara bentar yuk kakaknya. Halo kak. Halo. Boleh aku wawancara bentar ya? Boleh. Menurut kakaknya nih, auditor itu kerjanya apa sih? Kalau gak salah ya buat ngitung uang perusahaan bukan sih? Oke baik, kasih ya kak. Kita tanya lagi ke kakaknya ya. Halo kak. Halo. Boleh aku wawancara bentar ya? Boleh. Menurut kakaknya ini nih, auditor itu kira-kira kerjanya apa sih?
Kalau menurut aku sih kayaknya kayak detektif keuangan gitu nggak sih? Menurut kakaknya? Kalau menurut aku nyari kesalahan nggak sih? Oke, betul banget. Jadi banyak yang menganggap auditor itu kayak detektif. Nah, di SA20 ini auditor itu diwajibkan untuk diskusi bareng tim, wawancara manajemen, dan juga mengumpulkan informasi agar bisa mendeteksi kecurangan. Jadi bukan asal ngecek aja, tapi kita juga harus sangat teliti. Hal ini tentunya sangat penting agar setiap anggota memiliki kewaspadaan yang sama serta dapat menentukan prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan tingkat risiko yang ditemukan. Selanjutnya ada SA 240 yang menjelaskan prosedur penilaian risiko. Auditor perlu meminta keterangan dari manajemen, audit internal maupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengetahui apakah pernah terjadi kecurangan yang teridentifikasi, diduga atau yang dicurigai. Selain itu, auditor juga perlu mengevaluasi faktor risiko kecurangan seperti adanya tekanan dari pihak manajemen atau untuk mencapai target tertentu atau peluang yang memungkinkan seseorang melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, auditor juga harus dapat membedakan antara kesalahan yang tidak disengaja dan tindakan yang memang dilakukan dengan maksud untuk menipu atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh karena itu, sikap skeptisisme profesional perlu dijaga sepanjang proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan audit. Akhirnya, apabila auditor menemukan indikasi atau bukti adanya kecurangan, maka auditor wajib mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Apabila kecurangan melibatkan manajemen tingkat atas, maka komunikasi tersebut harus dilakukan secara langsung kepada pihak yang lebih atas. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi auditor dan memastikan integritas laporan keuangan tetap terpelihara. Selain itu, auditor juga harus mendokumentasikan seluruh temuan, penilaian risiko, dan komunikasi yang dilakukan sesuai ketentuan SA 230 dan SA 315. Dengan demikian, SA 240 menjadi pedoman penting dalam menjaga keandalan proses audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Demikianlah penjelasan dari kami terkait standar audit 240 revisi 2021 tentang tanggung jawab auditor terhadap kecurangan. Kami berharap dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Semoga jadi pengingat bahwa integritas dan profesionalisme adalah Nilai utama dalam profesi akuntan publik. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mari kita mulai rumput.